coba. Kamu ini pakai otak enggak mikir? Coba, seperti apa? Kamu katanya pakai logika. Sekarang saya tanya, Imat itu ahli nasab apa bukan? Ahli nasab? Apa bukan? Ahli nasab. Sebutkan ulama ahli nasab yang mengakui kalau Imat ahli nasab. Sekarang begini. Nggak usah, sebutkan dulu. Kamu ahli Sebutkan nasab. dulu. Itu bukan bidang saya. Sebutkan Kenapa kamu dulu. tanya ke saya? Sebutkan dulu. Loh kok disebutkan? Saya bukan pemerhati. Saya bukan pemerhati soal itu yang jadi masalah. Tapi kamu keluar-keluar mulutnya Loh kamu. ya jelas kalau kamu seandainya tidak sepakat dengan kajian Imat. Ini membuat perpecahan. Perpecahan yang mana? Kamu jangan macam-macam. Ini kok suaranya kayak... Kamu ini sudah mengadu domba Gus, Habaib. Oh ini Habib Taufik ini. Ada Habib Taufik? Kamu ini. Nggak ada, bukan Habib Taufik. Habib Taufik dari mana? Bukan Bib, begini Bib. Bib, ini harusnya dibantah. Publik ini kan sudah ramai. Sudah dibantah. Ya, bukan cuma Habaib yang membantah. Begini Bib. Enggak, saya mencintai antum dan menghormati antum. Harusnya dibantah. Sudah dibantah. Jangan bahas masalah ini lagi. Antitesis dong Bib. Sudah dibantah. Kapan bantahnya? Di mana? Di channel YouTube. Di semua channel semua. Di suara Nabawi. Di suara Nabawi. Enggak, maksudnya publik itu ingin melihat. Sudah membantah semua. Bib. Dan saya ngomongkan sekali lagi. Kalau Imat memang ilmiah, punya nasab, datang ke Robito terbuka. Loh itu kan sudah ada siaran undangan sih. Robito terbuka. Datang ke Robito. Bisa keluar-keluar di media sosial. Ya artinya itu kan bisa dibantah, langsung ketemu, ngobrol, langsung bikin penelitian bareng-bareng, ditabayunkan, diistilahkan, selesai Bib. Nggak ada penelitian. Penelitian untuk apa? Ya Kiai Imat. Apanya yang mau ada penelitian Kiai Imat dibantah. Publik itu mengharapkan itu. Sebentar, saya tanya. Kamu ini Sunni apa Syiah? Loh. Sunni dan Syiah. Enggak pentingnya Habib. Habib tanya saya Sunni dan Syiah. Ini pentingnya apa Bib? Sunni, masalah akidah ini. Enggak, iya masalah akidah. Akidah saya bukan urusan Habib. Gimana sih Habib ini? Akidah saya ini bukan urusan Habib. Kitab rujukannya Imat, kitab rujukan enggak sebentar Habib. Mohon maaf Habib. Soal akidah saya bukan urusan Habib. Sunni apa Syiah? Enggak, apa urusannya saya Sunni atau Syiah dengan Habib nih? Kitab rujukannya Imat, Sunni apa Syiah? Loh, itu bukan bidang saya untuk menjawab, makanya tolong dibantah. Publik itu membutuhkan itu, Bib. Apa Syiah atau bukan? Itu bukan urusan Habib. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh, jangan mengaku-ngaku NU. Loh, saya tidak pernah mengaku struktural NU, Bib. Habib, tolong jangan bicara kayak begitu. Saya tidak pernah mengaku struktural NU, tetapi keluarga saya, kakek moyang saya, nenek saya, dari Futuhiyah, Pondok Pesantren Futuhiyah juga dari keluarga saya, semuanya NU. Saya cucunya Baja Muzakir, Bib. Kalau saya dipertanyakan NU atau bukan? Orang NU Syiah itu tidak ada. Loh, makanya urusan NU, masalah Syiah, masalah itu bukan urusan Habib, masalah akidah saya itu bukan urusan Habib. Ulama NU sudah tahu, sudah memahami. Kitab rujukannya Imat ini Syiah. Makanya Habib Taufik yang saya Habib, publik ini cintamu itu palsu, busuk. Loh, Habib saya cintai kok nggak mau mencintai Ana? Enggak butuh saya. Habib nggak boleh kayak begitu, Bib. Kami cuma menyampaikan, Habib, publik ini bukan karena kamu mengingkari nasabnya Habaib. Bukan. Loh, Habib selama ini kita edukasi loh, banyak pembenturan tentang Habib, tetapi jangan personal loh. Sudah membuat umat yang tidak paham dan mengerti. Loh, kita kasih paham, Bib. Masalah ini. Jangan serang Habib. Kalau mau bahas masalah Ba'alawi, ini ada antitesisnya, yaitu rujukannya kepada Kiai Imat. Gimana? Kasihan umat yang tidak mengerti. Kasihan umat yang tidak mengerti. Pakai naluri hati itu, pakai pikiran dipakai. Habib, kira-kira kapan bisa ini hati, bisa dipertemukan dengan Kiai Imat? Kira-kira kapan, Habib? Ada agenda yang bisa membantah siapa? Publik soalnya pengen tahu. Kita akan edukasikan ke publik. Sudah dibantah. Imat tidak mau datang dengan baik ke Robito, kepada ulama-ulama ahli sunnah dengan baik. Sudah dibantah. Dia ngelawannya di media sosial, kita sudah bantah di media sosial. Oh gitu. Sudah, jelas. Jelas, Beb, jelas. Oh gitu ya.
Sudah ya. Jadi kira-kira Jadi kira-kira tolong, seandainya kalau kamu, seandainya saya nasihati. Saya ini apa ya? Kamu tuh enggak kasihan ke masyarakat yang di bawah. Habib, mohon maaf Habib ya. Saya tanya, Seandainya kamu cinta enggak sama masyarakat yang di bawah ini? Habib, Kamu memang orang seandainya ada kita siapkan tempat, waktu kita undang kira-kira dari Habib dengan Kiai Imad, kira-kira bagaimana Habib? Pertanyaan saya ini. Datang, bukan urusan saya itu. Oke, masalah itu. Ada oke, saudara kita datang bisa ke atur Robito. Habib. Kita bisa atur Habib, bisa? Datang ke Robito. Enggak, yang netral Habib, jangan di Robito lah, di luar kita kondisi lokasi yang netral. Nanti Ya kita datang, undang. kamu siapa nyuruh siapa minta ke Bukan. Robito sana, minta hubungi. Kita bisa sambungkan Habib, kita bisa sambungkan. Kita bisa bantu fasilitasi Habib. Enggak perlu sudah, enggak perlu. Oh. Jangan diteruskan hal ini. Oke Habib. Saya mau tanya sama Habib kalau gitu itu udah clear Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, video tersebut saya ambil dari salah satu channel di YouTube. Kalau saudara-saudara memperhatikan percakapan antara Gus Arya dan Habib Taufik, saudara akan menemukan banyak persoalan yang disampaikan oleh Habib Taufik. Tetapi tidak semuanya persoalan yang disampaikan Habib Taufik saya komentari, dan saya di sini hanya menyampaikan beberapa hal saja yang saya anggap penting. Yang pertama, Habib Taufik menyatakan hendaknya saudara pakai akal, Arya, harus pakai logika. Padahal saudara, kalau kita cermati, selama ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu mendahulukan akal daripada keyakinan yang tanpa dasar. Nggak usah jauh-jauh ketika ditanya, Anda ngaku sebagai Habib, itu buktinya mana? Dia cuma bisa menjawab, ada buktinya. Tapi ketika diminta untuk menunjukkan, mana itu buktinya? Dia cuma bilang, ya kata bapak saya. Nah, itu akalnya jalan apa enggak? Kata bapak saya. Bapak saya, kakek saya itu mencatat bahwa kami ini adalah Habib keturunan Rasulullah. Itu namanya tidak logis. Yang kedua, Habib Taufik menyebutkan bahwa Imad itu bukan ahli nasab. Adakah ahli nasab yang mengakuinya? Kiai Imaduddin salah seorang ahli nasab. Ini saya juga pertanyakan. Bib, emang ada sekolah nasab itu? Ilmu nasab itu bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa ditelusuri, siapapun bisa. Kalau saya balik bertanya kepada Habib begini, Bib, ada nggak sekolah Habib? Terus saya sekolah di sana, nanti keluar jadi Habib. Ada nggak kira-kira itu? Lucu kan? Kemudian yang berikutnya, katanya penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah penelitian yang dilakukan dari sumber busuk, sumber dari Syiah. Saudara, saya mau tanya, ilmu itu aslinya universal. Siapa saja yang menemukan sebuah keahlian, yang menemukan, yang bisa mengajarkan hal yang bermanfaat, kita belajar dari sana. Jadi jangan dikait-kaitkan ilmu dengan keyakinan Syiah. Kita banyak belajar dari Syiah. Kajian-kajian tasawuf itu dari Syiah. Jangan dipungkiri sejarah. Mau tanya,
Islam berkembang maju pesat, banyak karya-karya tulisan orang-orang non-Muslim dari Yunani, dari Eropa, dari Cina, segala macam diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ilmunya orang kafir, Bib. Tahu nggak? Ilmunya orang kafir, ilmu perbintangan, falsafah, ilmu hikmah. Itu dari luar, Bib. Jadi jangan dikotomi ilmu itu. Ilmu itu dari mana? Bukankah saudara pernah mengatakan, dan di dalam Islam juga dikatakan, hikmah itu datang dari mana saja. Ambil hikmah itu. Walaupun dari mulutnya anjing. Loh, begitu lebih. Nggak bisa dikotomi lantaran sumbernya dari Syiah, terus dibusuk-busukkan. Banyak ilmu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diakui sebagai ilmu Islam, itu dari luar. Kemudian, ada pertanyaan. Anda ini Syiah apa Sunni? Sekali lagi, jangan dikait-kaitan ilmu nasab itu dengan Syiah atau Sunni. Saya mau tanya, sampean Syiah apa Sunni? Sunni, ya sudah. Amalannya apa? Sunnah, ya sudah. Emang kalau ahli sunnah wal jamaah nggak boleh nanya nasab Habib? Emang kalau ahli sunnah wal jamaah nggak boleh bertanya Habib orang mana, asalnya dari mana? Nggak boleh. Ini gara-gara doktrin, saudara. Nggak boleh bertanya kepada Habib. Emang kalau Syiah kenapa? Kalau ahli sunnah kenapa? Jadi jawabannya tuh merembet kemana-mana. Kayaknya dia yang paling sunni. Berikutnya, kata dia, jangan ngaku-ngaku orang NU. Saya rasa kalimat ini keluar dari beliau, Habib, setelah beliau mendapatkan pembelaan dari pengurus NU. Asal tahu saudara-saudara sekalian, di kampung saya, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok itu semuanya orang Nahdlatul Ulama. Nggak ada yang kenal pengurus NU. Jadi pengurus NU itu kerja birokrasi hanya di kantor nongkrong-nongkrong, rapat-rapat. Nggak pernah turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, pasti ada proyek. Ada pekerjaan. Tapi sehari-hari nggak ada. Jadi NU itu jangan dikira pengurusnya doang. Yang di bawah, yang di kampung-kampung, nggak ada satupun yang kenal siapa pengurus NU. Tetapi dia mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nah itu, Bib. Harus tahu. Jangan dikira NU itu punya pengurus. Enggak. Saya enggak kenal pengurus NU, tapi saya dilahirkan di lingkungan orang-orang yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah, yaitu kiai-kiai yang dari dulu-dulunya belajar dari kiai-kiai NU. Jangan dikira, Bib, NU itu punya pengurus. Enggak. Maka ketika pengurus membela-bela Habib, rakyat di bawah nggak ada yang suka, nggak ada yang senang. Kemudian Gus Arya menawarkan, bagaimana Bib kalau diadakan pertemuan, bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin, difasilitasi. Nampaknya Habib tidak siap juga. Ngajaknya di Rabithah Alawiyah. Lah ngapain? Kitab-kitab Rabithah Alawiyah segitu banyaknya sekarang sudah bisa diakses dari berbagai sumber. Ya, tidak harus datang ke sana. Saya juga siap memfasilitasi. Kapan? Dengan organisasi yang ada. Kami berada di Perkumpulan Dakwah Kiai dan Mubalik Nusantara. Siap memfasilitasi.
Kapan dilakukan pertemuan? Kalau oke, saya akan datang ke kantor memberikan undangan. Bersama Gus Arya. Kami membantu. Yang berikutnya, orang-orang dan kita yang menjelaskan tentang kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dituduh sebagai memecah belah umat. Ini edukasi, Bib. Jadi yang menuduh memecah belah itu sampean sendiri. Orang-orang itu sangat senang tahu kalau ternyata Habib-Habib yang ada di Indonesia ini belum jelas. Jadi itu edukasi. Dan mereka sadar ternyata selama ini terkena doktrin dari kakek-kakeknya, dari kiai-kiainya, yang dimungkinkan juga dari Belanda. Nah, maka saudara sekalian, kita tidak pernah membenci habaib. Sekali lagi, dari pertama saya tidak pernah mengatakan kita membenci habaib. Mereka harus dimanusiakan, didudukkan sebagaimana mestinya. Karena dia manusia, ya kita hormati sebagai manusia. Mereka adalah warga negara, kita dudukkan sebagai warga negara biasa seperti kita. Kita sayangi, kita cintai. Tidak ada yang menghina mereka. Kenapa ada penghinaan? Itu adalah efek dari kelakuan orang-orang yang tidak bisa dicontoh, dari kelakuan orang-orang yang selama ini bertutur kata menyakitkan. Itu efek. Jadi jangan salahkan. Orang-orang menjadi tidak senang kepada Habib itu karena adalah efek dari perilaku sampean-sampean. Nyatanya sampean tidak pernah mengingatkan kepada Bahar Smith, kepada Habib Rizik, dan yang lain-lainnya. Sempat disinggung oleh Gus Arya. Anda tidak bisa jawab. Ternyata Anda tidak tahu karena Anda mungkin duduk tidur di kamar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.